Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Amismana dengan NIM 225081102. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan UAS Praktikum Pengujian Pelengkap Lunak, yaitu penjelasan bab 1 sampai bab 9. Untuk bab 1, pengujian pelengkap lunak. Untuk bab 2, membahas perencanaan pengujian dan instalasi dan konfigurasi environment. Untuk bab 3, ada unit testing, pembuatan black box test case. Untuk bab 4, unit testing, pembuatan white box test case. Untuk bab 5, automatis unit testing, pengantar PHP unit. Bab 6, automation unit testing, pengujian kelas dengan PHP unit. Untuk bab 7, integrasi testing. Bab 8, sistem testing, pembuatan skenario dan implementasi. Untuk bab 9, user accepted test. Oke, selanjutnya untuk bab 1 itu pengujian pelengkap lunak. Menurut Maher, proses pengeksekusian program untuk menemukan kesalahan atau defect atau error. Proses membangun untuk Hegel, proses membangun kepercayaan bahwa sistem sesuai harapan. Selanjutnya untuk menurut Dijkstra, ujian hanya dapat menunjukkan adanya kesalahan, tidak menjamin adanya kesalahan. Selanjutnya software testing itu ada dua, validation dan verification. Untuk validation itu membuktikan produk sudah tepat. Untuk verification mengevaluasi proses pengembangan. Selanjutnya ada aktivitas pengujian. Aktivitas utama pengujian. Ada perencanaan pengujian, ada pembuatan test case, pelaksanaan testing, dan dokumentasi pengujian. Mungkin di sini saya akan menunjukkan contoh dokumen yang sudah saya buat sebelum. Nah ini salah satu dokumen yang saya buat. Di bab 1 kurang lebih sini ada perencanaan pengujian atau si test plan-nya itu. Kurang lebih seperti ini. Di bab 2 ini ada spesifikasi perencanaan pengujian atau desain. Kurang lebih bab 1, bab 2 sampai bab 4 itu adalah perancangannya seperti perancangan pengujian. Oke, selanjutnya ada tahapan pengujiannya, ada tadi perancangan test case, pelaksanaan pengujian, dan dokumentasi hasil. Selanjutnya ada pengantar environment setup. Environment setup langkah awal sebelum mulai coding atau testing, instalasi software yang dibutuhkan untuk pengembangan dan testing. Contoh kebutuhan environment itu koneksi, web browser seperti Chrome, Edge, dan lain-lain. Text editor seperti Visual Studio Code, Enclave, dan lain-lain. Compiler dan environment. Selanjutnya mengenal Composer, dependency manager PHP. Apa itu Composer? Itu untuk mengelola dependensi atau library PHP, mempermudah struktur project dan penerapan konsep OOP, otomatis mengatur kebutuhan library, termasuk versi dependensinya. Kelebihannya itu tidak perlu mendownload manual library satu persatu, dependensinya otomatis terpasang sesuai kebutuhan, akses ribuan library PHP melalui package isd.org. Selanjutnya ini testing dan pentingnya. 1. Instalasi XAMPP. Yang kedua, instalasi Composer. Oke, untuk saya kasih contoh ya, mungkin XAMPP dulu ya. Untuk XAMPP itu tampilannya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Fungsinya itu untuk menyambungkan server PHP ke web browser kita. Bisa juga itu yang apa coba, yang kedua itu MySQL itu menghubungkan ke database-nya, biasanya menggunakan PHP MyAdmin. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk downloadnya
Kalian tinggal tulis aja sih SNMPP download, ada kok. Kalian tinggal download saja ya. Mungkin di sini saya nggak akan mendemokan cara downloadnya, tapi kalian bisa searching aja di YouTube atau di mana, udah banyak ya. Selanjutnya ada instalasi komposer, sama kalian tinggal download aja komposer. Nah, kalian tinggal download di sini, di download and run composer setup.exe. Oke. Dan jika kalian sudah download, nanti salah. Oh, nah, jika sudah download, kalian bisa cek ini composer main version, nanti akan ada versi composer dan versi PHP-nya. Bisa di XMPP, PHP, php.exe. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada selanjutnya bab 3 itu unit testing. Untuk unit testing pembuatan black box test case. Tujuan pembelajarannya memahami pembuatan test case, memahami skenario ujian black box, memahami pengujian unit testing dengan metode black box. Tingkat pengujian unit testing, pengujian bagian kode terkecil, fungsi atau prosedur. Integrasi testing, pengujian antar modul yang saling terhubung. Sistem testing, pengujian seluruh sistem setelah terintegrasi. Accepted testing, pengujian oleh end user berdasarkan ekspektasi pengguna. Jenis pengujian berdasar aspek fungsional, memastikan setiap berfungsi sesuai requirement. Non-functional testing, memastikan aspek kualitas, usability, feasibility, efisiensi, maintainability, portability. Pengujian black box, definisi pengujian berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa melihat source code. Karakteristik fokus ke masukan input atau keluaran output, tidak menguji struktur kode internal, menguji fungsi dari sisi pengguna. Langkah penyusunan test case, identifikasi objek yang diuji. Dari objek yang diuji, tentukan input dan output. Siapkan test case design, test case, dan test case prosedur. Dokumentasikan dan tabel pengujian. Mungkin di sini saya akan melihat contohnya ya. Nih, tadi kan ada desain, dari perancangan pengujian. Nah, nanti kita harus pengujian. Kalau sini nih, perangkat dari sumber. Nah, ini sosoknya ini skenario nya harus ditulis, test case design, test case, dan desain prosedur. Nah, jadi selanjutnya unit testing bukan white box. Oh, maaf, untuk bab 3 kita garis bawahi dulu ini. Definisi pengujian berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa melihat source code. Jadi kita tidak melihat source code. Ya, itulah
Unit testing white box test case. Tujuan pembelajaran memahami perbedaan antara black box dan white box. Memahami skenario pengujian white box, mampu melakukan pengujian unit secara white box. Ini white box pasti versus black box. Untuk akses kode untuk black box itu tidak melihat, dan white box itu melibatkan source code langsung. Fokus, fungsional, eksternal, struktur internal, dan map. Untuk black box itu fungsionalitas eksternal, dan white box struktur internal dan logika program. Tekniknya tuh bisa ECB, BVA, dan lain-lain untuk black box. Untuk white box itu control flow, page testing, dan lain-lain. Untuk tools, verifikasi sistem. Untuk white box itu source program. Komponen pengujian white box. Untuk ada test drive, program pemanggilan unit yang diuji start. Simulasi fungsi yang belum dibuat. Mungkin di sini juga saya akan menjelaskan ya, memperlihatkan dokumen saya menggunakan white box testing dan black box testing. Sekalian membedakan. Oke. Okay. Tunggu. Nah, untuk pengujian white box testing, black box testing dulu deh. Untuk pengujian black box testing itu kita simpulkan kurang lebih seperti ini. Ini ada kode modul, kode kasus uji, modul, submodul, kasus, input, terus yang diharapkan, dan hasil sebenarnya. Nih, kalian bisa amati sedikit saja untuk di ini ya, modul autentikasi login pengguna. Itu bisa kasus uji login user berhasil dan login admin gagal. Nah, di sini kita lihat, misalkan kita menginputkan Gilang dan passwordnya 12. Untuk ini kode admin 1 dan passwordnya itu 234334. Hasil yang diharapkan itu pengguna berhasil masuk ke sistem. Hasil sebenarnya itu untuk login user sesuai, jika username dan password menyesuai maka akan lanjut ke tampilan selanjutnya. Untuk login admin tidak sesuai karena ketika memasukkan kode admin dan user meskipun salah tetap bisa login. Nah, kalian lihat aja dari dokumen ini bedanya kelihatan jauh ya. Ini kan tadi black box, yang ini white box. Ya, untuk pengujian white box login, contoh nomor kode, sintak, main itu. Di sini tuh codingan semua. Nah, codingan 1 2 3 4. Nah, itu ada gambar ini. Nah, untuk tadi kan hasil resultnya tuh berhasil, expected hasil apa, expected resultnya tuh yang tadi aja beda ya. Kalau ini berhasil dan error, hasil ujungnya sesuai. Terus ini si setup. Nah, beda kan, jauh banget, dan lebih mudah sepertinya untuk pengujian black box ya, karena untuk white box itu harus menggunakan kode source code kita. Oke, selanjutnya untuk bab 5 itu otomatis unit testing dengan PHP unit. Tujuan pembelajaran itu memahami pembuatan tes unit testing secara otomatis, memahami pengguna PHP unit untuk menguji otomatis, memahami konsep abstraction dan pengujian. Apa itu PHP unit testing? Pengujian bagian terkecil dari aplikasi fungsi kelas interface prosedur, bertujuan untuk memastikan setiap unit kode berjalan sesuai harapan, mempermudah debug dan isolasi bug, menguji sebelum integrasi ke sistem.
Biasanya menggunakan whitebox testing. Selanjutnya tuh automatic unit testing. Untuk PHP itu ada PHP unit, simple test, code exception. Untuk Java itu ada JU unit, ada test NG. Manfaat automatic testing, proses uji berulang lebih efisien, mendeteksi bug lebih dini, meningkatkan kepercayaan terhadap kode, mengurangi resiko saat maintenance. Untuk komponen pengujian whitebox, ada test drive, program memanggil unit yang diuji, stub, simulasi fungsi yang belum dibuat. Jawab. Untuk bab 6-nya itu sebenarnya sama seperti bab 5 yang ini. Mungkin saya akan mendemokan sedikit PHP-nya untuk bab 6. Nah, di sini kan ada menjalani tes. Nah, kita coba kita apa namanya tuh PHP unit atau tes PHP unitnya. Caranya tuh kita tulis PHP unit. Terus apa yang akan kita tesnya, yaitu tadi menjadi tes .php. Nah, nanti akan seperti ini. Runtime itu PHP 2 gitu. Tesnya 2, asepsinya 2, PHP dependensinya 1. Oke, buat where is no issue. Aman berarti. Kurang lebih seperti itu. Itu modul 6. Itu tadi modul 6 itu tentang automatic unit testing kemudian kelas dengan PHP unit seperti itu. Selanjutnya masuk ke bab 7, integrasi testing. Tujuan pembelajaran itu memahami konsep integrasi testing, mengetahui pendekatan integrasi antar modul atau unit, mampu merancang strategi integrasi dalam pengujian perangkat lunak. Saya baca apa itu integrasi testing, itu memahami konsep integrasi testing, mengetahui pendekatan integrasi antar modul atau unit, mampu merancang strategi integrasi dalam pengujian perangkat lunak. Untuk definisi perangkat lunak, menguji gabungan antar unit atau modul perangkat lunak setelah diuji secara individual. Tujuannya itu memastikan unit-unit yang terintegrasi bekerja dengan baik sebagai satu sistem. Menemukan kesalahan pada antar modul. Strategi integrasi testing ada 4, yaitu ada Big Bang integrasi, itu semuanya digabungkan sekaligus dan diuji bersamaan. Cepat tapi sulit mengecek bug. Untuk top down integration dimulai dari modul utama, modul anak gunakan step fokus ke logika utama, butuh banyak step. Untuk jeleknya button to up integration dimulai dari modul bawah ke atas, digunakan drive contoh untuk menguji fungsi low level, modul atas sebelum diuji lebih awal. Untuk sandwich integration atau hybrid, kombinasi top down dan bottom, menyeimbangkan pengujian atas dan bawah. Manfaat integrasi testing menemukan kesalahan komunikasi antar modul, menghindari kesalahan integrasi lebih lanjut, memastikan semua unit bekerja sama secara harmonis. Selanjutnya ada sistem testing, pembuatan skenario dan implementasi. Tujuan
Catalan Studio Overflow. Catalan Studio adalah otomatis testing tool berbagai GUI, cocok untuk web UI, mobile apps, dan API testing. Mendukung pengujian tanpa coding dan juga dengan script Groovy. Jenis skenario pengujian sistem testing katalog mencakup web UI testing, mobile testing, API testing, skenario pengujian login user for input data, navigasi menu, validasi output halaman, integrasi antar fitur. Untuk sistem testing, pembuatan skenario, implementasi, instalasi, dan setup Catalan Studio. Download dari sistem testing yang kalian mencakup web UI testing, mobile testing, API testing. Untuk skenario pengujian itu login user for input, navigasi menu, validasi, integrasi antar ekstrak, dan jangan katalog deteksi. Aktivitas akun katalog, atur environment, web UI, Chrome, Facebook Developer, mobile, Android, SDK, emulator. Untuk yang bab terakhir, ada tujuan pembelajarannya itu memahami konsep accept testing, mengetahui perbedaan user accept testing UAT dan listener dan accepted testing BAT, mengetahui perbedaan akhir pelaksanaan sebelum mengimplementasi. Apa itu accept testing? Pengujian tahap akhir untuk memvalidasi sistem atau memenuhi ekspektasi pengguna atau kebutuhan bisnis, biasanya oleh end user atau perwakilan klien sebelum software dinyatakan siap digunakan. Jenis acceptance testing. User acceptance testing UAT dilakukan oleh pengguna akhir atau tim QA. Fokus pada aspek fungsional kebutuhan pengguna berdasarkan skenario nyata real use case. Kedua, Bushiner acceptance testing BAT fokus pada kebutuhan dan tujuan bisnis, memastikan software mendukung proses bisnis utama, biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pemilik modul. Proses pelaksanaan acceptance testing itu mencatat hasil langkah umum itu review, requirement, dan spesifikasi fungsional. Siapkan test case atau skenario pengujian realitis, lakukan pengujian secara sistem menyeluruh, catat hasil uji, pas atau file sistem sesuai harapan, adanya gap atau dependensi, dokumen hasil untuk persetujuan atau pengimplementasian. Scale testing untuk skenario-nya tuh sistem e-learning. Login sebagai mahasiswa, akses materi kuliah, submit tugas, cek nilai. Jika semua berjalan sesuai harapan, end user sistem dinyatakan lolos acceptance testing. Untuk manfaat acceptance testing, pastikan software benar-benar siap untuk memproduksi, mengurangi resiko implementasi sistem yang gagal, memberikan keyakinan kepada user dan manajer, mendeteksi gap antar requirement dan implementasi sejak dini. Terima kasih. Sebelumnya kita akan review dokumen yang sudah saya buat bersama teman-teman saya, sambil menjelaskan sedikit misalkan untuk bab 2 itu kan ada perancangan pengujian. Untuk bab 1 itu ada perancangan pengujian atau test plan. Nah, di sini tuh kita ada subnya itu ada tujuan pembuatan, ada ruang lingkup pengujian. Ini yang masih oke lah ya. Ada referensi, ada gambar sistem dan fitur utama. Ini
Ada overview pengujian, ini menguji tahap krusial atau benar untuk menjamin kualitas dan independensi kekurangan. So, ini ada perangkat pengujiannya, ada perangkat kerasnya, di sini ditulis sumber dayanya. Di sini ada tim kita, ini untuk use case, diagram-diagram seperti itu. Lanjut, di sini strategi dan metode pengujian. Nah, dan perangkat lunak diantaranya pengujian unit, integrasi, sistem, ada UAT, black box, pengujian white box. Jadwalnya seperti ini, bebas ya kalian dari tanggal berapa sampai berapa. Selanjutnya untuk bab 2 ada perancangan pengujian atau desain. Dia ada ide mirip perancangan. Nih, di sini kita harus menulis kode modul ya biasa. Untuk modulnya, submodul, spesifikasinya. Oh, ini authentication, ada login, logout, pendaftaran atau sign up, manajer akun, seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Untuk pengelompokan proses juga sama ya, seperti itu saja. Pendekatan pengujian, kategori pengujian, sesuai, tidak sesuai. Tadi ada kan? Tuh. Untuk bab 3 itu masih dalam tahap eh, perancangan, spesifikasi kasus pengujian, test case specification. Nah, di sini banyak ya yang akan kita uji. Aduh, maaf. Kalau nggak salah ada 27 ya. Nanti di akhir juga ada 27 kok. Nanti ya. Jadi ini identifikasi fokus pengujian, ini fitur, skenario-nya, seperti itu kurang lebih. Item pengujian dan sistem output, OTK submodul, kasus uji, terus kita input, nanti hasilnya apa, pengguna berhasil masuk ke sistem juga. Untuk laporan item pengujian, transmit, nama projectnya, transmit item, sama aja sih untuk ini submodul tujuan. Nah, di sini nih spesifikasi pengujian, di sini udah mulai kita uji untuk bab 5 itu. Kayak di sini pengujian black box. Nah, di sini kan black box itu tanpa kode ya. Kalau ingat ya, tanpa kode. Jadi kita lihat aja logout keluar dari menu, menekan tombol logout keluar dari menu. Test log, ini juga lu penting ya. Tujuan, kayak modul authentication, tujuan, tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal atau waktu jam segini selesai untuk ini, persyaratan memiliki akun yang bisa dapat digunakan. Ini langkahnya, buka melakukan user. Ini juga masih belum menggunakan kode ya, seperti itulah ya. Kemudian log integration. Nah, ini udah mulai ke sub modul. Nah, sub modul ke integrasi kan modul, sub modulnya ini uji apakah yang ujinya terus berhasil, hasil pengujiannya apa gitu. Selanjutnya kita ke pengujian white box. Nah, ini tuh kode mengamati hasil input output perangkat lunak, mengetahui struktur kode, pengelolaan dari bond value analysis BFA, yaitu metode black box tadi yang fokus pada suatu batasan nilai di mana kemungkinan terdapat cacat tersembunyi
Nah, untuk BFIA itu mengarahkan pada pemilihan uji dengan nilai-nilai terbatas. Untuk whitebook itu kurang lebih seperti ini ya, ada nomor dan not, ini sintak, ini kode-kodenya ya, source code-nya. Nah ya node itu kan ini ada 7 nih, itu 7 nih hasilnya seperti ini. Kasus ujinya tuh 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini berhasil sesuai, ini error gitu. Habis itu selanjutnya laporan uji, laporan insiden pengujian, terus incident report. Ketika bahwa masalah ditemukan yang diacak dengan tidak benar, siapa yang bisa penguji insiden, ini modulnya sama login logout, rahasia, dan login admin gagal. Nah ini nanti ditulis kayak pengujiannya apa, ini kan black box tuh. Nah ini deskripsi inside. Nah, hasil diharapkan sama sih. Terus ini paling ada pengamatan, sistem tidak memvalidasi password admin dengan benar, kurang lebih seperti itu. Untuk penanganan insiden itu, nih, ini kan di sini pengamatannya nih. Nah di sini tambahin penanganannya apa. Di sini kita identifikasi dulu faktor penyebabnya, baru kita kasih solusi. Nih, untuk di bab terakhir itu bab 8 mengidentifikasi laporan pengiriman. Task case item transmit report. Nih, tadi ada dua total task case-nya itu ada 7. Task case run-nya, task case page. Nih, page itu yang berhasil dan ini yang gagal. Ini dari tulis yang gagalnya. Nah, nanti itu kan ada di di PPT itu ada yang pass and file. Nah, ya, seperti ini cara penulisannya. Nah, test case modul. Nah, kayak modulnya tuh kan tadi login, logout, login admin, bisa salah, bla bla bla. Ini gagal nih. Meski ini bersalah, tapi bisa masuk. Sebenarnya ada aplikasinya sih, tapi mungkin nanti saja ya. Nah, habis seperti itu. Untuk hasil ringkasan pengujiannya itu modul. Modul 2, peak, tanggal, kesimpulan, evaluasi. Nih, karena Najib Bilal makanan dan minum-minuman berhasil tanpa error. Di sini aman semuanya untuk saya. Nah, ini kesimpulan nih hasil pengajian dilakukan yaitu saya kemudian berikut. Tadi jumlah kasus uji yang sesuai itu 20, yang tidak sesuai 7. Nah, nanti itu cara menghitung gini, 100 kali kasus uji yang hasil sesuai plus dibagi jumlah. Nanti itu hasilnya seperti ini. Tuh, ringkasan hasil pengujian aku tunjukkan 70% bla bla bla. Tuh. Oke. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya itu mengenai praktikum perancangan, praktikum pengujian perancangan lunak, pengujian perancangan lunak. Mohon maaf ya ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.